Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kecil yang luar biasa. Hari ini kita berkumpul di tempat yang sangat istimewa, yaitu perpustakaan. Tapi di sini kita bukan hanya untuk membaca buku, kita akan melakukan perjalanan waktu bukan dengan mesin canggih seperti di film, tapi dengan imajinasi, cerita, dan rasa ingin tahu kalian yang luar biasa. Pernah nggak kalian bertanya-tanya, kenapa kota kita disebut Balikpapan? Atau kenapa ada sumur tua yang bernama Matilda? Yang katanya penting banget. Atau kenapa di kampung kita ada orang-orang dari berbagai suku dan daerah? Nah, semua pertanyaan itu punya jawaban dan jawabannya ada di sejarah kota kita sendiri. Tapi tenang, kita nggak akan belajar sejarah dengan cara yang membosankan. Kita akan mendengarkan kisah-kisah yang seru. Karena sejarah bukan cuma tentang masa lalu, sejarah adalah cerita tentang kita dan rumah kita. Dan tentang bagaimana kita bisa jadi anak-anak yang bangga dengan kotanya. Teman-teman, mari kita mulai petualangan kita dari sebuah tempat yang sangat-sangat penting, yaitu sumur minyak Matilda. Sumur ini dibor lebih dari 100 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 10 Februari 1897 di bawah kaki Gunung Komendur. Dari sinilah Balikpapan mulai dikenal sebagai kota minyak. Bayangkan, saat itu belum ada jalan raya seperti sekarang. Belum ada gedung-gedung tinggi, tapi orang-orang sudah bekerja keras menggali minyak dari dalam tanah. Mereka percaya bahwa tanah ini menyimpan kekayaan, dan mereka berani mencoba. Lalu, bagaimana dengan nama kota kita sendiri, Balikpapan? Nah, ternyata nama ini punya dua cerita yang sama-sama menarik. Yang pertama, berasal dari legenda tahun 1739. Dulu ada 1000 papan yang terlepas ditemukan di Jenebora. Orang-orang bilang, balikan papan itu. Dan dari situlah muncul nama Balikpapan. Dan cerita yang kedua datang dari suku Pasir Kuleng. Ada tokoh leluhur bernama Kayun Kuleng dan Papan Ayun. Mereka tinggal di kampung yang kemudian disebut Kuleng Papan atau Balikpapan. Nah, nama kota kita sendiri ternyata punya banyak versi untuk ceritanya. Dan semuanya menunjuk betapa kaya cerita di tempat tinggal kita. Tapi sejarah Balikpapan bukan cuma soal minyak dan nama. Kota ini juga dibentuk oleh banyak orang dari berbagai daerah. Pada awal tahun 1900-an, banyak pendatang ke sini dari Tiongkok, Jawa, India, dan Sulawesi Selatan. Mereka tinggal di kampung-kampung seperti Tukung dan Jumpi. Mereka berdagang, bekerja, dan membentuk komunitas. Ada juga pedagang dari Kerajaan Banjar dan Bone. Balikpapan bukan hanya milik satu kelompok, tapi milik semua orang yang pernah tinggal dan berkontribusi di sini. Nah, semua cerita ini bisa kita temukan di perpustakaan. Tapi bukan perpustakaan yang diam aja. Ada kegiatan seru seperti di akhir pekan, di mana kakak-kakak relawan datang ke berbagai perpustakaan di kota untuk bercerita tentang sejarah. Mereka nggak cuma membaca buku, tapi menyusun cerita sendiri, menyesuaikan dengan usia kalian, dan membawakan dengan cara yang menyenangkan. Kadang, mereka harus berpindah-pindah dari satu perpustakaan ke perpustakaan yang lain. Tapi mereka tetap semangat, karena mereka percaya bahwa kalian
Semua berhak tahu tentang kota kalian sendiri. Mereka tahu bahwa anak-anak seperti kalian punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kalian suka cerita yang hidup, gambar yang menarik, dan permainan yang seru. Kalian belum terbiasa dengan pelajaran sejarah yang kaku. Jadi, mereka membuatnya jadi petualangan. Mereka ingin kalian mengenal tokoh-tokoh lokal, tempat-tempat bersejarah, dan peristiwa penting yang terjadi di sekitar kalian. Mereka ingin kalian bangga jadi anak Balikpapan. Dan yang penting, mereka ingin kalian tahu bahwa belajar sejarah bukan cuma untuk tahu masa lalu. Belajar sejarah adalah cara untuk mengenal diri sendiri, menghargai orang lain, dan membangun masa depan yang lebih baik. Teman-teman, hari ini kita sudah berjalan-jalan ke masa lalu. Kita sudah mengenal sumur Matilda, legenda papan yang hilang, dan tokoh-tokoh dari berbagai daerah yang membentuk kota kita. Kita sudah melihat bahwa Balikpapan bukan cuma tempat tinggal, tapi juga tempat yang penuh cerita, penuh perjuangan, dan penuh semangat. Lewat perpustakaan, kita bisa terus menggali cerita-cerita seperti ini. Kita bisa belajar dengan cara yang menyenangkan lewat gambar, cerita, dan permainan. Kita bisa bertanya, berekspresi, dan merasa dihargai. Kita bisa jadi bagian dari gerakan literasi sejarah lokal yang bukan cuma untuk tahu, tapi untuk tumbuh. Jadi, sekarang, ayo kita ramaikan perpustakaan. Yuk kita dengarkan cerita-cerita tentang Balikpapan. Jadi anak-anak yang tahu sejarah tentang kotanya, bangga dengan identitasnya dan siap membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa nanti di petualangan sejarah kota-kota lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.